Oke, kita lanjut kembali materi kita hari ini. Jadi sebagai bahan pengingat kita dalam menganalisa proses bisnis untuk mencapai atau menentukan arah baru daripada bisnis kita, maka kita harus melakukan 4 tahapan yang baru saja kita bahas tadi, yaitu kita perlu melakukan satu persiapan, identifikasi, penyusunan visi dan tujuan, yang terakhir itu evaluasi ataupun transformasi ataupun mengimplementasikan 2 tahapan yang tadi kita bahas ya. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian analisa proses bisnis, karakteristik daripada proses bisnis, kemudian tipe ataupun jenis proses bisnis, dan tahapan ataupun siklus proses bisnis, maka selanjutnya kita dapat menentukan bagaimana arah daripada bisnis kita. Apakah kita merubah sistem daripada proses bisnis kita, atau kita mencoba untuk meningkatkan kinerja setiap karyawan. Jadi setelah kita memahami cara menganalisis proses bisnis, kita masuk dalam penjelasan komponen proses bisnis. Komponen-komponen pada proses bisnis ini ada beberapa komponen yang harus kita pahami juga. Nah, salah satunya yang pertama yaitu tujuan. Ya, suatu proses itu haruslah memiliki tujuan yang jelas atau untuk apa proses itu dikerjakan. Jadi kalau kita tidak memiliki tujuan yang jelas, maka sia-sia kita melakukannya. Selanjutnya yang kedua yaitu batasan, boundary, scope, ruang lingkup. Proses itu harus terdefinisi dengan jelas agar tidak keluar dari ruang lingkup proses yang dianalisa. Kemudian input, masukan. Sistem yang bekerja untuk memproses sesuatu itu haruslah memiliki input yang jelas. Apa saja yang kita inputkan, apa saja yang kita masukkan itu harus memiliki kejelasan. Suatu proses di sebuah sistem dapat berupa suara, kertas, sinyal, ataupun data dengan media lainnya. Dan komponen yang keempat itu adalah output, keluaran, hasil. Ya, setelah input masuk ke dalam sebuah sistem, kemudian akan diproses. Hasil dari pemrosesan akan menghasilkan output, akan menghasilkan sebuah hasil daripada sistem. Output suatu proses di sebuah sistem dapat berupa kertas, sinyal, atau media informasi lainnya. Ini juga sama dengan input sebelumnya. Dan komponen yang kelima itu adalah sumber daya. Di dalam sumber daya ini itu terdapat manusia, ya, perangkat keras, perangkat lunak, perangkat komunikasi, dan jaringan serta data atau bahan yang bisa diolah. Komponen yang keenam itu ya, urutan aktivitas. Suatu proses bisnis ini harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang, bahkan memiliki SOP, ya, Standard Operating Procedure. Dan komponen yang ketujuh itu yaitu melibatkan lebih dari satu unit dalam organisasi. Suatu proses itu melibatkan unit-unit terkait yang saling bekerja sama, berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, tidak bisa bekerja sendiri, ya, itu saling memiliki unit-unit yang saling terkait dan saling bekerja sama. Dan komponen yang ke-8 yaitu menghasilkan suatu nilai untuk stakeholder, untuk pemilik ataupun. Jadi selain memiliki tujuan, suatu proses juga harus menghasilkan nilai atau manfaat bagi orang-orang yang berkepentingan. Ya, contohnya untuk menghasilkan laba ataupun menghasilkan keuntungan dan ataupun untuk menunjang sebuah keputusan. Analisa proses bisnis ini mempunyai 2 macam proses, ya. Yang pertama itu yaitu analisa proses bisnis dalam hal dalam hal strategis, dan yang kedua itu analisa proses bisnis yang bersifat teknis, ya. Yang pertama itu analisa proses bisnis bersifat strategis, dan yang kedua analisa proses bisnis bersifat teknis. Apa itu proses analisa proses bisnis yang bersifat dengan strategis? Analisa proses bisnis dalam rangka rekayasa ulang proses bisnis yang bersifat strategis mempunyai ruang lingkup pembahasan yang berbeda dengan yang bersifat taktis, ya. Jadi analisa proses bisnis dalam rangka rekayasa ulang proses bisnis strategis atau disebut juga dengan strategic analysis
and engineering itu biasanya mempunyai skala besar dan bersifat jangka panjang, di mana secara mendasar melakukan transformasi cara organisasi melakukan bisnis yang akan berdampak pada strategi bisnis secara keseluruhan. Jadi langkah-langkah penting dalam melakukan analisa proses bisnis strategis itu ada beberapa langkah, ya, seperti identifikasi proses bisnis operasional dan manajerial dengan hasil suatu map proses tingkat tinggi, yaitu high level process map, yaitu langkah yang pertama. Dan langkah yang kedua yaitu proses ini dievaluasi dalam hal tampaknya terhadap pelanggan, tingkat kesuksesannya, dan visible atau tidaknya bila dilakukan perancangan ulang dalam suatu jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan suatu visi bagaimana suatu organisasi beroperasi di masa yang akan datang, ya. Jadi dari sekarang, misalnya dari awal-awal berdiri perusahaan, makanya perusahaan membuat sebuah visi, ya, dengan jangka panjang, dengan jangka waktu tertentu. Visi ini akan mampu diperoleh ataupun diraih, serta menentukan satu atau dua proses inti lainnya yang mendapat prioritas untuk dilakukannya perancangan ulang. Hasil dari analisa proses bisnis strategis mengidentifikasikan peluang-peluang untuk memperbaiki dan melakukan perancangan ulang proses bisnis yang merupakan dasar bagi perusahaan dalam penetapan skala prioritas. Hasil analisa ini juga merupakan dasar bagi perusahaan untuk melakukan perancangan ulang proses bisnis yang kemudian dituangkan dalam suatu peta atau high level process map, ya, yang merupakan blueprint perusahaan dalam rangka mencapai strategi jangka panjang perusahaan. Dan yang pertama sudah kita bahas, analisa proses bisnis yang bersifat strategis. Yang selanjutnya yaitu analisa proses bisnis bersifat taktis. Analisa proses bisnis yang bersifat taktis dilakukan pada tingkat operasional, ya. Perusahaan yang lebih terfokus pada masalah-masalah konkret dan real seperti creative organization redesign and change management, tidak terfokus pada hal yang abstrak seperti strategi, sifat bisnis, dan proses inti. Faktor kritis untuk suksesnya analisa proses bisnis yang bersifat taktis itu adalah yang pertama, yaitu mengetahui secara jelas situasi bisnis di mana suatu organisasi berada dan masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi tersebut, ya. Dan selanjutnya yaitu apa yang bisa menambah nilai pada bisnis, ya. Dan yang ketiga, apa yang mempengaruhi hierarki manajemen, ya. Ini adalah faktor-faktor kritis untuk suksesnya analisa proses bisnis yang bersifat taktis tadi. Dan faktor selanjutnya yaitu bagaimana melakukan diagnosa terhadap bisnis operasi kita. Dan yang selanjutnya bagaimana menggunakan teknik dan peralatan yang sangat esensial, ya. Dan yang terakhir itu bagaimana secara sukses dapat memanage sebuah perubahan, ya. Jadi sesudah kita mengerti dari arti analisa proses bisnis dan proses alurnya, kita masuk ke penjelasan selanjutnya yaitu permodelan proses bisnis. Permodelan proses bisnis atau dalam bahasa Inggrisnya business process modeling itu digunakan terutama untuk memetakan alur kerja sehingga setiap elemen yang berperan dalam proses tersebut dapat memahami, menganalisis, dan membuat perubahan ke proses yang lebih baik sesuai alur kerja atau proses. Media yang digunakan dalam membuat BPM, ya, itu dapat berupa flow diagram, diagram alur, functional diagram, blok aliran, control diagram alir, graphic Gantt diagram, and IDEF sebagai media visualisasi yang mudah dalam membuat sebuah keputusan. Jadi tujuan menuangkan proses bisnis ke dalam bentuk diagram itu bisa terdokumentasi, dapat disampaikan ke orang lain, memudahkan pemahaman, ya. Jadi sampai di sini kita cukupkan pembahasan materi kita pada hari ini. Mungkin di lain waktu dan di lain kesempatan kita bisa bersambung kembali. Baiklah, saya Abdul Mukti SI MBA Ahmad akhiri
pertemuan kita pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.